Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sriana, mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam Angkatan 3 tahun 2022 di LPTK UIN Imam Bonjol, Padang, Sumatera Barat. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN secara luring. Uji kinerja akan saya laksanakan di SMA Negeri 1 Delima, Gronggong. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Mama Rijal pimpin doanya. Siap, gerak. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi kalian? Alhamdulillah. Hadir semua hari ini? Jadi untuk lebih jelas ibu akan absen ya. Alusna, Badrul Husna, Dara Ikrimah, Faidatul Syakira, Isrullah, Kairina Umaira, Muhammad Afariza, Muhammad Haikal, Nur Khalif, Miranda, Muhammad Abrar, Muhammad Rijal, Muhammad Zaki, Munira Saleha. Alhamdulillah, berarti hadir semua hari ini ya. Sudah siap untuk belajar? Tolong di bajunya dirapikan, duduknya yang rapi. Tolong duduknya yang rapi. Ya. Nah, sebelum kita mulai materi kita pada hari ini, Ibu akan mengulang materi kita minggu lalu, yaitu beriman kepada Rasul. Masih ingat? Beriman kepada Rasul. Meyakini bahwa Rasul itu adalah manusia pilihan Allah yang terbaik. Yaitu tidak boleh membedakan Rasul satu dengan Rasul yang lain. Pertama yang ini kebenaran apa yang disampaikan oleh Rasul dan mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sudah jelas ya. Baik, sekarang kita lanjut materi kita pada hari ini, yaitu pelaksanaan tata cara penyelenggaraan jenazah. Nah, sebelum Ibu melanjut materi kita pada hari ini, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Coba didengar, disimak baik-baik. Melalui materi, peserta didik dapat mengidentifikasi dalil-dalil tentang memandikan jenazah menurut hukum Islam dengan tepat dan benar. Yang kedua, melalui materi, peserta didik dapat memiliki tata cara memandikan jenazah sesuai ajaran Islam yang benar dan tepat. Yang ketiga, melalui materi, peserta didik dapat menemukan sunnah dan dalam memandikan jenazah menurut hukum Islam dengan tepat
benar dan cepat. Itu ada 4 tujuan pelajaran kita pada hari ini. Bisa dipahami? Jelas? Baik. Sekarang kita akan lanjut dengan materi kita ya. Baik, sekarang didengarkan Ibu akan membaca dalil tentang memandikan jenazah. Yang artinya dari Ummu Atiyah, seorang wanita asal radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kami saat kematian putri kami, lalu bersabda, mandikanlah dengan mengguyurkan air dicampur dengan daun bidara 3 kali atau lebih dari 3 kali bulan. Jika kalian anggap perlu, dan jadikanlah yang terakhirnya dengan mencampurkan kafur baru atau sejenis yang wangian. Dan apabila kalian telah selesai, beritahu aku. Ketika kami telah selesai, kami memberitahu beliau. Kemudian beliau memberikan kain beliau kepada kami seraya berkata, pakaikanlah ini kepadanya. Maksudnya pakaian beliau. Hadis berdasarkan hadis tersebut, kalian sudah paham kan? Cara memandikan jenazah. Sekarang dengar lagi syarat-syarat jenazah dimandikan. Nah, ada yang tahu sebelum Ibu menyebutkan? Bagaimana? Beragama Islam didapati tubuhnya, nanti ada didapati tubuh ya. Walaupun hanya sebagian. Nah, hal ini biasa terjadi pada jenazah yang biasanya mengalami kecelakaan. Ya, jika ada lukanya bersihkan terlebih dahulu. Yang ketiga, bukan karena mati syahid, mati dalam peperangan membela agama Islam. Ada berapa? Ada 3 syarat jenazah dimandikan. Nah, sekarang syarat orang yang memandikan jenazah ini coba dengar. Muslim, berakal dan balik, artinya sudah cukup umur. Yang kedua, berniat memandikan jenazah, bukan hanya niat untuk melihat tubuh jenazah. Kan ada pikiran orang kan, jadi berniat memandikan jenazah. Terus kepribadiannya jujur dan saleh, dapat dipercaya ya, jujur. Terus jenis misalnya jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki, wanita dimandikan oleh wanita, kecuali anak boleh dimandikan oleh wanita dan bukan. Jadi sudah paham ya? Nah, sekarang kita lanjut. Hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk memandikan jenazah. Yang pertama, tempat mandi. Ulangi lagi, hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk memandikan jenazah. Yang pertama, tempat mandi. Air yang bersih lagi menyuci. Terus air tidak sabun mandi, sarung tangan sedikit kampas dan air kapur baru. Terus tata cara memandikan jenazah. Nah, yang pertama, jenazah dibaringkan di balai atau tempat lain yang memiliki standar yang bersih yang agak tinggi.
celah ketiaknya, terus selah tangan, jari-jari tangan dan kaki dengan mendahulukan anggota badan sebelah jadi sebelah kanan terlebih dahulu baru sebelah kiri. Selanjutnya membersihkan kotoran najis yang melekat pada anggota badan jenazah, khususnya di bagian perut dengan cara menekan bagian bawah perut dengan bersamaan dengan itu angkatlah sedikit bagian kepala agak diangkat sedikit dan badan sehingga kotoran yang ada di dalam dapat keluar. Jadi saat sakaratul maut kan sangat sakit ya, jadi ada keluar kotoran, jadi usahakan membersihkan dengan bersih. Yang selanjutnya mewujudkan jenazah sebagai orang wudhu akan salah setelah semuanya bersih. Dan yang terakhir disirami dengan larutan kapur baru dan maruha. Jadi kita lahir dalam keadaan suci, bersih, kembali kepada Allah juga dalam keadaan suci dan bersih. Sudah bisa dipahami? Paham? Jadi kalau sudah paham, maka barunya lebih mengerti lagi. Coba ditonton video yang ada di depan semuanya agar lebih mantap ya. Sebagaimana kita tahu, kematian merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang dapat menghindarinya. Cepat atau lambat pasti akan datang. Semua makhluk hidup akan merasakan mati. Tidak ada seorang pun, baik kaya, miskin, berpangkat atau orang biasa, tua, muda maupun yang siap atau tidak siap, semuanya akan menjemput kematian. Nah, sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 185 yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan ini hanyalah kesenangan yang memperdaya. Jadi ibaratnya kita di dunia ini hanya tempat singgahan, ibarat orang yang merantau, suatu saat akan pulang ke asalnya. Nah, ada beberapa langkah atau tindakan yang harus dilaksanakan saat kematian itu sudah terjadi, yaitu sebagai berikut: segera memejamkan matanya, yang kedua melenturkan persendiannya jenazah, yang ketiga menangkal pakaian dan perhiasannya, yang keempat membetulkan letak anggota tubuhnya, yang kelima menyelenggarakan pengubusan jenazah, dan yang keenam membayarkan utang-utang yang mungkin semasa dunia dia ada utang dengan tetangga ataupun kerabatnya. Selanjutnya, mengurus jenazah meliputi 4 kegiatan. Yang pertama, memandikan, mengkafani, menyalatkan, dan menguburkan. Nah, memandikan, cara jenazah dimandikan adalah yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, cukup umur, terus tidak membicarakan tentang aib-aib dari seorang jenazah. Nah, hal-hal yang perlu dipersiapkan antara lain, yang pertama tempat mandi, yang kedua air bersih lagi menyucikan, yang ketiga air bidara, terus sabun mandi, sarung tangan, sedikit kapas, dan air kapur barus. Selanjutnya, tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, jenazah dibaringkan dan tertutup. Jadi jangan sampai terlihat oleh orang banyak. Nah, yang kedua, pihak yang memandikan memakai sarung tangan. Air yang digunakan untuk memandikan mayit adalah air suci dan bersih, dan disunahkan mencampur dengan
daun bidara atau larutan kapur barus. Yang ketiga, menyiram air ke seluruh badan secara merata dari kepala sampai ke kaki. Disunatkan 3 kali atau lebih. Dengan mendahulukan anggota badan sebelah kanan lalu bagian sebelah kiri. Selanjutnya, bersihkan giginya, lubang hidungnya, lubang telinganya, celah ketiaknya, celah jarinya, tangan dan kaki serta rambutnya. Terus membersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan jenazah, khususnya di bagian perut dengan cara menekan bagian bawah perut dan bersamaan dengan itu angkatlah sedikit bagian kepala dan badan sehingga kotoran yang ada di dalamnya dapat keluar. Selanjutnya, mewudukkan jenazah sebagaimana wuduk akan salat setelah semuanya bersih. Terakhir, disirami dengan larutan kapur barus dan harum-haruman. Bagaimana? Sudah ditonton semua videonya? Sudah. Menarik tidak videonya? Jadi sudah jelas ya? Sekarang kita akan mengerjakan tugas ya. Tugasnya tugas kelompok, nanti ibu bagi setiap kelompok tugasnya dan akan dipresentasi ke depan ya. Jadi sudah ibu bagi semua tugasnya, sekarang dikerjakan sama-sama ya. Dalam teori ini kita menggunakan alat peraga. Nanti kalian bisa memikirkan alat-alat peraga. Menjelaskan ya. Menyiapkan alat peraga, jadi kalian lebih mantap. Jadi mengenal apa-apa saja yang dipersiapkan untuk menemukan jenazah. Langsung ke pertanyaan kalau. Adapun pengertian dari tata cara memandikan jenazah yaitu meratakan air ke seluruh tubuh hingga kotoran dan najis suci dan bersih. Adapun dalilnya
Syarat orang yang memandikan jenazah adalah: 1. Muslim berangkat dan balik pelakunya dimandikan jenazah. 3. Kepribadiannya sudah saleh. 4. Percaya aman dan mengetahui hukum memandikan mayat serta dapat menjaga air jenazah. 5. Jenis kelamin sama jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki, jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan kecuali suami istri dan anak. Sekian presentasi dari kami. Lebih dahulu kami mohon maaf. Semoga teman-teman sekalian dapat dimengerti apa yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan memberi kesempatan untuk bertanya. Apakah ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izan Nur Fadila, mewakili kelompok 3 untuk bertanya kepada kalian. Baiklah, setelah penjelasan dari kalian tadi, kelompok kami ingin menanyakan sebuah pertanyaan, yaitu sebutkan syarat-syarat memandikan jenazah. Baiklah, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya dari kelompok 3. Kami akan menjawab. Syarat jenazah dimandikan ada 3. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, tidak mati dunia. Yang ketiga, bukan karena mati syahid. Terima kasih atas jawabannya. Lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul, perwakilan dari kelompok 4. Kami ingin bertanya, tentukan syarat-syarat orang yang memandikan jenazah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali atas pertanyaan dari kelompok 3 dan terima kasih atas pertanyaannya. Kami insya Allah akan jawab. 1. Muslim beragama dan balik. 2. Berniat memandikan jenazah. 3. Kepribadiannya sudah saleh. 4. Terpercaya aman dan mengetahui hukum memandikan mayat serta dapat menjaga air jenazah. 5. Jenis kelamin sama, jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki, jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan kecuali suami istri atau mahramnya. Ada yang bertanya lagi? Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga dapat mengerti apa yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi yang mau presentasi ke depan? Kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kerja diskusi kami. Hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk memandikan jenazah antara lain: yang pertama air tempat mandi, yang kedua air bersih, yang ketiga air bidara, yang keempat sabun mandi, yang kelima sarung tangan, sedikit kapas dan air kapur baru. Tata cara memandikan jenazah: 1. Jenazah dibaringkan di belai atau tempat lain yang memiliki cahaya, hindari terkena hujan, sinar matahari dan tertutup, tidak terlihat kecuali oleh orang yang memandikan dan mahramnya. 2. Diperintahkan menutupi mayat dengan pakaian yang melindungi seluruh tubuhnya agar auratnya tidak terlihat. Yang ketiga, pihak yang memandikan memakai sarung tangan. Air yang digunakan untuk memandikan mayat adalah air suci dan disunahkan mencampurkan dengan air bidara atau larutan kapas baru. Yang keempat, menyiram air ke seluruh badan secara merata dari kepala sampai ke kaki. Disunatkan 3 kali atau lebih dengan mendahulukan anggota badan sebelah kanan lalu bagian sedikit. Yang kelima, bersihkan giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan dan kaki serta rambut. Yang keenam, bersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan jenazah.
jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Kira-kira ada yang mau bertanya? Ada. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Zulfania Zahra, keluarga dari kelompok 1, ingin menanyakan apa saja hal-hal yang perlu dipersiapkan waktu memandikan jenazah. Bisa dijawab? Sekian pertanyaan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, dari kelompok 1 dan kami akan menjawab. Hal-hal yang perlu disiapkan antara lain tempat mandi, air bersih, daun bidara, sabun mandi, sabun panas, sedikit kapas, air sabun baru. Sekian. Mana kelompok 1 bisa diterima? Bisa. Jawabannya sangat bagus. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah materinya sudah Ibu jelaskan dan sudah kita presentasi ke depan. Juga sudah kita tonton video. Jadi sudah jelas ya semuanya? Ya. Alhamdulillah ya. Jadi sedikit penjelasan dari Ibu itu perlu kita ketahui kematian itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang dapat menghindarinya. Cepat, lambat, tua, muda pasti akan mati. Semua makhluk hidup akan merasakan mati. Mungkin saya siap dan tidak siap, kita akan dijemput oleh kematian. Nah, selanjutnya sesuai dengan materi kita yaitu memandikan jenazah. Jadi memandikan jenazah itu mengalirkan air ke seluruh tubuh jenazah sampai merata, kemudian membersihkan kotoran najis yang melekat pada tubuh jenazah, yaitu diudukkan dan disirami lagi dengan air campuran kapur baru dan juga ditaburi dengan wangi-wangi. Jadi sudah jelas ya? Jadi hari ini materinya tentang memandikan jenazah ya. Jadi pertemuan minggu depan masih di tema yang sama, namun tujuan pembelajarannya berbeda, yaitu tentang mengkafani jenazah, ziarah kubur dan takziah. Ini harapan Ibu. Jadi Ibu harap kepada kalian semua agar lebih ditingkatkan lagi belajarnya, jangan lalai dengan HP, jangan lalai main HP. Ibu ini mengingat kepada kalian semua itu pelajaran untuk ke depan sudah Ibu bilang. Jadi kalian dibaca-baca di rumah, nanti pas Ibu berjumpa di minggu depan kita akan yang bisa Ibu menjelaskan kalian sudah nyambung. Nah, kemudian selanjutnya Ibu akan menyiapkan tugas kalian di rumah supaya bisa belajar sama-sama ya, belajar kelompok nanti ketemu di rumah siapa. Jadi supaya kalian ada kegiatan di luar sekolah ya, tolong dikerjakan sama-sama kelompok. Berharap minggu depan sudah selesai ya. Yang itu kalau soal yang Ibu kasih, kalau sudah jelas. Yang tidak jelas ditanyakan, yang tidak paham dengan soalnya mungkin agak itu ya. Ini nomor apa dijelaskan? Ya disebutkan dan juga